down, I know you got me, baby. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mofauzi di channel Belajar Bareng dari Buku. Dalam video kali ini saya akan membahas di buku yang sama dan tema yang berbeda atau bagian yang berbeda atau bab selanjutnya yang gak kalah menarik dalam video-video sebelumnya. Nah, jadi setiap saya pernah bilang dalam video sebelumnya, setiap bagian dari buku ini ada pasti nih ya, pasti ada hikmah yang dapat saya pelajari dan teman-teman pelajari nantinya. Kali ini saya akan membahas dengan judul yaitu masalah manusia sama hanya sekepal tangan. Nah, sangat menarik teman-teman, sangat menarik dan penuh inspiratif ya, penuh ilmu, daging bagi teman-teman yang selalu overthinking, bagi teman-teman yang punya masalah berat gitu. Nah, jadi dalam bagian ini di tema yang saat ini saya akan bahas yaitu tentang masalah. Jadi ceritanya sekarang dalam dialog ini bukan Mak Piti sama Cak Dalhom. Jadi beda nih Cak Dalhom dalam video ini, Cak Dalhom sama si Romlah. Jadi si Mak Piti ini punya anak namanya si Romlah gitu, perempuan Romlah namanya Romlah. Nah, anak si Mak Piti ini satu-satunya teman-teman, gak ada anak lagi gitu, hanya si Romlah saja anak Mak Piti yang satu-satunya yang sudah berumur 29 tahun. Nah, apa yang menjadi masalah? Jadi si Romlah ini ditanyain terus sama warga-warga sekitar, terutama ibu-ibu. Romlah, kapan nih kamu nikah? Kamu sekarang usianya udah 29 tahun gitu. Jangan sampai jadi perawan tua dan lain sebagainya. Sangat lumrah ya, mungkin apa yang dialami oleh Romlah ini juga dialami oleh teman-teman, terutama yang cewek atau perempuan. Nah, selain ditanyain oleh warga sekitar, Romlah ini juga ditanyain oleh bapaknya yaitu Mak Piti. Jadi suatu hari bapaknya ini nanya ke Romlah, kamu usianya udah 29 tahun nih. Jadi 1 tahun lagi, tahun depan usia kamu udah genap jadi 30 tahun gitu. Jadi apakah sudah ada calon? Apa masih belum gitu? Kalau belum saya cariin, kata si Mak Piti. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan itu yang mengganggu pikiran si Romlah gitu. Jadi Romlah itu overthinking gara-gara pertanyaan seperti itu. Romlah ini overthinking dan selalu memikirkan sebelum tidurnya. Akhirnya si Romlah ini datang ke Cak Dalhom. Nah, kenapa datang ke Cak Dalhom? Jadi pernah di suatu hari bapaknya si Romlah ini, Mak Piti ini pernah bilang ke si Romlah, kalau kamu ada suatu masalah, jangan menyelesaikan sendirian, maka kamu akan terbebani. Jadi carilah teman, carilah orang lain yang lebih pintar dari kamu, yang bisa ngertiin kamu. Nah, di kampung itu yang menurut Mak Piti ini pintar yaitu Cak Dalhom. Nah, jadi Mak Piti ini menganggap Cak Dalhom bukan orang gila, tapi orang yang pintar, yang tahu tentang agama, karena Cak Dalhom dulunya juga pernah mondok gitu. Nah, cuman ketika si Romlah ini pergi ke Cak Dalhom untuk mencari solusi terkait apa yang membebani pikiran si Romlah itu, pergilah ke rumah Cak Dalhom di kandang kambing. Jadi si Cak Dalhom ini tinggal di kandang kambing teman-teman ya, di belakang rumahnya Pak Lurah. Jadi sebelum Romlah datang ke rumahnya Cak Dalhom sudah tahu apa maksud Romlah. Jadi Cak Dalhom ini punya kelebihan untuk bisa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain, terutama yang ada perlu kita Dalhom. Jadi ketika Romlah datang ke rumahnya, Cak Dalhom sudah menyiapkan semuanya. Nah, lanjut kisah.
Setelah bertemu dengan Cak Dalhom, si Romlah ini menceritakanlah ke Cak Dalhom itu apa yang menjadi yang membebani pikiran selama ini, menceritakan keluhan, menceritakan masalah-masalah yang selalu mengganggu pikirannya gitu. Setelah menceritakan, Cak Dalhom bukan kasih solusi, malah si Cak Dalhom ini memerintahkan si Romlah untuk mengambil satu genggam garam dan satu genggam gelas. Nah, setelah mengambil satu genggam garam dan satu genggam gelas sama si Cak Dalhom ini, si Romlah ini untuk mencampuri garam ini sama satu air yang ada gelasnya itu. Setelah dicampurin, disuruh aduk sama Cak Dalhom, coba aduk, si Romlah terus minum. Nah, setelah diminum, ditanya sama Cak Dalhom, gimana rasanya Romlah gitu. Asin, Cak. Oh, asin ya? Iya gitu. Setelah bertanya basa-basi, akhirnya si Romlah disuruh ngambil lagi garam satu genggaman dan diajaklah oleh Cak Dalhom ke tepi danau. Dan waktu itu malam yang cerah ya, jadi bulan itu masih menyinari bumi gitu. Jadi artinya malam yang cerah, walaupun malam tapi ada cahaya bulan. Nah, setelah pergi ke danau, garam yang dibawa oleh Romlah disuruh ceburin ke danau. Nah, setelah diceburin ke danau sama Cak Dalhom, diperintahkan si Romlah untuk meminumnya gitu. Coba minum air danau itu Romlah gitu. Sebenarnya Romlah sempat ragu karena apa? Karena air danau itu kan kotor, banyak debu, banyak ya intinya nggak bersih gitu. Cuman Romlah ini pernah keinget apa kata-kata bapaknya, yaitu Mak Piti, bahwasanya ketika kamu minta solusi ke Cak Dalhom, apa yang diperintahkan oleh Cak Dalhom maka turutilah, maka pasti ada hikmah di situ, kata si bapaknya. Akhirnya Romlah itu mau apa yang disuruh oleh sama si Cak Dalhom, yaitu meminum air danau itu dengan tangannya. Setelah meminum, ditanyakan oleh sama si Cak Dalhom ini, gimana rasanya Romlah airnya? Dijawab oleh Romlah, seger Cak. Asin tidak? Tidak asin Cak. Nah, jadi gini Romlah, jadi semua manusia masalahnya itu sebenarnya sama. Hakikat masalah di setiap manusia itu sama, hanya garam yang digempal oleh tanganmu tadi. Cuman kembali ke manusianya, mau diletakkan ke gelas yang tadi apa ke danau yang luas tadi. Kalau diletakkan ke gelas yang tadi, maka masalah itu akan asin, dan kalau diletakkan ke danau yang luas, maka masalah itu tidak terasa. Nah, artinya apa teman-teman? Kesimpulannya apa teman-teman dari kisah tersebut? Bahwasanya manusia pasti memiliki masalah yang beragam, berat, kecil, menengah, pasti punya masalah. Namanya juga hidup, pasti punya masalah teman-teman. Cuman gak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pertama dari kisah itu. Yang pelajaran yang kedua, setiap masalah ketika diri kita ditimpa suatu masalah, tergantung diri kita teman-teman, tergantung diri kita mau masalah ini diperbesar apa diperkecil, apa tidak ya udahlah, anggap bodo amat aja, terserah diri kita. Jadi masalah itu, besar kecilnya masalah, tergantung diri kita mau diletakkan di mana masalah itu. Artinya apa? Masalah tidak jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Nah, itu teman-teman kuncinya. Oke, hanya itu yang bisa sampaikan dalam video ini. See you next time video, dan saya minta komennya terkait bagian ini yang sangat menarik. Tanggapannya teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar. See you next time video teman-teman.